Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofyana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Pagi hari ini cuacanya mendung sekali ya Bunda. Rasanya itu pengennya rebahan aja. Tapi yang namanya ibu rumah tangga itu nggak bisa berdiam diri aja di rumah. Pasti banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, saya sambil beres rumah, saya seperti biasa mau sharing-sharing ya Bunda tentang hidup minimalis. Hidup minimalis bukan hanya tentang meminimalkan jumlah barang, tapi juga melibatkan sikap dan pola pikir yang sederhana dan efisien. Gaya hidup minimalis dapat membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup sehari-hari. Gaya hidup minimalis mendorong kesadaran diri dan pertimbangan mendalam terhadap pilihan hidup. Ini dapat membuat orang itu bisa memahami diri kita sendiri. Nah, kali ini saya akan membahas 6 sikap minimalis yang membuat hidupnya lebih tenang. Ini saya sambil beresin tempat tidur ya Bunda, karena setiap pagi saya pasti beresin karena tempat tidur ini tempat untuk istirahat, jadi harus rapi dan bersih gitu Bunda. Nah, yang pertama, mensyukuri semua yang dimiliki. Kita harus menghargai apa yang telah ada dalam hidup kita saat ini. Bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki saat ini akan membuat kita itu jauh lebih tenang. Fokus pada apa yang sudah kita miliki, jangan fokus pada apa yang belum kita miliki. Ini akan membuat kita tidak tenang dan tidak bersyukur ya. Kalau kita fokus pada apa yang sudah kita miliki dan bersyukur, pasti kita tidak banyak keinginan-keinginan yang membuat kita itu jadi resah, jadi gelisah. Akhirnya kita jadi tidak bersyukur dan tidak tenang. Nikmati saja yang sudah ada, dengan begitu kita akan lebih tenang dalam menjalani hidup. Kalau kita sudah bersyukur dengan apa yang kita miliki, pasti hidup kita ini akan tenang dan tidak akan memikirkan hal-hal yang mungkin belum kita miliki ya Bunda. Walaupun kita mungkin punya prioritas, tapi setidaknya kita tidak berambisi. Karena kita punya ambisi yang tinggi, akhirnya hidup kita itu gelisah, tidak tenang, nggak santai hidupnya, kayaknya dikejar-kejar keinginan itu. Misalnya nih, kita ini udah punya mobil ya Bunda. Nah, mobil itu bisa kita gunakan untuk keseharian kita berpergian, tapi kita ini pengen yang model yang lebih baru lagi, yang lebih canggih lagi gitu Bunda. Nah, akhirnya kan kita terpikirkan terus ya, angan-angan kita itu pikirannya tuh bisa ganti yang baru gitu. Akhirnya nggak tenang, gelisah terus. Nah, kita akan akhirnya mencari gimana caranya kita bisa upgrade ke kendaraan yang baru gitu. Akhirnya hidup kita nggak tenang, kita dikejar-kejar dengan keinginan kita gitu. Jadi ya sudahlah, kita mensyukuri aja semua yang sudah kita miliki. Kita masih bisa menggunakannya dengan baik, ya sudah dipergunakan dengan baik saja. Jadi kita bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, nanti kita akan hidupnya lebih tenang. Yang kedua, menentukan prioritas hidup. Kita juga harus mengambil keputusan yang bijak tentang apa-apa yang penting dalam hidup kita. Tentunya prioritas hidup kita yang positif, dengan mengurangi keinginan memiliki segalanya, kita akan merasakan kebahagiaan. Mengetahui prioritas hidup membantu mengurangi kecemasan dan stres. Kita bisa lebih menikmati hidup. Tentukan prioritas kita agar hidup kita itu lebih tenang. Jadi kita harus tentukan prioritas kita, biar tidak kita itu semuanya diinginkan. Kalau kita sudah punya prioritas, pasti hidup kita akan tenang. Kalau kita keinginannya terlalu banyak dan muluk-muluk, hidup kita pasti akan banyak pikiran dan stres, karena mungkin pencapaian itu belum terlaksana, tapi keinginan kita itu terus-menerus dikejar keinginan. Akhirnya kan kitanya yang stres sendiri kan, kapan harus dapat ini, kapan harus punya ini, kapan harus bisa beli ini. Itu akan membuat kita jadi lebih stres, tegang, dan pikiran kita itu nggak tenang Bunda. Makanya kita harus punya prioritas kita. Prioritas
prioritas saya dan prioritas bunda-bunda itu tidak sama ya, jadi jangan disamakan. Kalau prioritasnya misalnya bunda kepengen hidup ini lebih tenang saja, ya sudah, standar hidup kita ya di situ saja, jangan naik kelas ya bunda. Kalau kita sudah standar hidupnya naik ke kelas yang lebih tinggi, kita pasti akan tambah pikiran, stres, dan banyak yang harus kita apa ya bunda, capai, kita inginkan harus tercapai semua. Itu akan membuat kita tambah tekanan, tambah stres, hidup kita jadi tidak tenang. Jadi tentukan prioritas hidup agar hidup kita tenang. Yang ketiga, menghindari kebiasaan konsumtif yang berlebihan. Hindari membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif yang berlebihan. Hindari beli barang yang tidak diperlukan dan pertimbangkan kembali setiap pembelian dengan cermat ya bunda. Kita jadi tidak terlalu banyak barang di rumah yang tidak perlu dan mengurangi beban hidup yang tidak perlu. Coba kita pikirkan lagi ketika akan membeli barang yang tidak penting, karena ketika kita akan membawa pulang barang, kita harus pikirkan barang ini akan ditaruh di mana, akan bermanfaat atau tidak, atau akan menambah tumpukan barang di rumah kita atau malah menambah beban pikiran kita. Kalau saya kebanyakan barang itu malah tambah stres bunda, karena beresinnya itu loh, kadang kita harus memerlukan waktu yang cukup lama. Nah kalau sedikit barang kan kita hanya membereskan sedikit saja ya, nggak terlalu mengeluarkan tenaga dan waktu juga. Jadi harus kita pikirkan dulu ketika kita membeli barang. Yang keempat, mengelola waktu dengan baik. Kita tidak hanya terbatas pada barang-barang fisik, tetapi juga mencakup manajemen waktu. Belajar mengelola waktu dengan baik, fokus pada kegiatan-kegiatan yang penting, dan hindari kegiatan-kegiatan yang tidak penting atau membuang-buang waktu. Dengan menyederhanakan jadwal harian kita akan menemukan lebih banyak waktu untuk mengerjakan tujuan pribadi, lebih santai dan menikmati hidup. Mengelola waktu itu penting. Jadi kita kalau ibu rumah tangga itu kan tahu ya, jadwalnya kita masak, jadwalnya kita beres-beres rumah, jadwalnya kita untuk bebenah. Jadi itu kita sudah punya ritmenya sendiri. Nanti kalau kita sudah bisa membagi waktu, pasti kita akan menikmati dan waktunya itu tidak terbuang sia-sia. Dan juga ada kegiatan-kegiatan positif di luar rumah juga itu pasti kita akan bisa ikuti ya, karena kita kan tidak harus di rumah terus, kita juga harus bersosialisasi juga ya bunda. Nah ini saya lagi beresin obat-obatan, barangkali ada yang kadaluarsa ya bunda. Obat saya memang banyak bunda, pokoknya ada semua deh obat kayaknya. Jadi saya memang sedia obat ya bunda, karena saya sendiri itu punya asam lambung. Jadi ketika saya nanti pas tiba-tiba asam lambung saya kambuh gitu, saya sudah punya persediaan obat di rumah. Yang kelima, melepaskan segala hal yang tidak baik diperlukan lagi. Nah, melepaskan bukan hanya tentang barang-barang, tetapi melepaskan juga beban pikiran yang mengganggu hidup kita. Mungkin tentang hubungan kita dengan seseorang yang toksik, yang akan membuat hidup kita itu hanya penuh drama saja dan akan merugikan kita ya. Karena orang-orang ini hanya akan menambah beban di hidup kita. Sikap minimalis mengajarkan kita untuk memilih apa saja yang benar-benar tidak penting dalam hidup, keberanian untuk melepaskan yang tidak perlu. Kita akan lebih ringan dan memiliki ruang untuk bertumbuh pribadi yang lebih baik dan berkembang. Kalau kita dalam lingkungan yang kurang baik, sebaiknya memang kita lebih baik menarik diri ya, walaupun mungkin itu pertemanan lama atau mungkin ya sahabat lama gitu. Tapi kalau memang itu dampaknya tidak baik untuk kita, lebih baik kita menarik diri.
Kita bisa kok ibaratnya cari teman yang lebih baik dari yang mungkin sebelumnya ya, karena teman atau pertemanan yang toksik itu akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Kita akan banyak masalah ya tentunya. Jadi sebaiknya kita hindari orang-orang yang toksik ya Bunda. Yang keenam, ikut menjaga lingkungan. Minimalis juga berhubungan dengan menghargai lingkungan dan hidup dengan baik dalam membeli barang yang mengutamakan kualitas daripada kuantitasnya, sehingga selalu membeli barang yang mampu digunakan untuk dalam waktu lama. Dengan begitu kita akan mengurangi limbah. Contohnya kita membeli baju dengan kualitas yang baik, itu akan membuat kita itu tidak bolak-balik beli baju. Nah, perilaku ini akan menjaga, salah satu bentuk menjaga lingkungan dari limbah tekstil ya Bunda. Nah, itu beberapa sikap minimalis yang membuat hidup kita itu akan jadi lebih tenang ya Bunda. Nah, ini saya sedang menengok tanaman yang kemarin suami saya tanam ya Bunda. Ternyata sudah mulai tumbuh kangkungnya ya Bunda. Rasanya senang sekali dan ingin sekali panennya ya. Semoga nanti cepat tumbuh subur, jadi kita bisa panen kangkungnya dan gak perlu beli ke pasar ya Bunda. Terima kasih ya Bunda sudah menonton channel YouTube saya. Semoga menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.